Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Septiana Rifa Wijayanti, mahasiswa Prodi Ilmu Gizi Universitas Almata dengan NIM 2104845. Oke, kali ini aku mau kasih sedikit ilmu tentang patofisiologi hipertensi nih dengan dosen pembimbing Ibu Yulinda Kurniasari SGZ MTH. Kalian tahu nggak sih apa itu hipertensi? Hipertensi merupakan suatu keadaan meningkatnya tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg. Tekanan darah normal sebesar 110 per 90 mmHg. Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan penting di seluruh dunia. Karena prevalensinya yang tinggi dan terus meningkat serta hubungannya dengan penyakit kardiovaskuler, stroke, retinopati, dan penyakit ginjal. Hipertensi juga menjadi faktor resiko ketiga terbesar penyebab kematian dini. Menurut laporan WHO di Jenewa tahun 2002, didapatkan prevalensi penyakit hipertensi sebesar 15-37% dari populasi penduduk dewasa dunia. Tekanan darah dipengaruhi volume sekuncup dan total peripheral resistance. Apabila terjadi peningkatan salah satu dari variabel tersebut yang tidak terkompensasi, maka dapat menyebabkan timbulnya hipertensi. Tubuh memiliki sistem yang berfungsi mencegah perubahan tekanan darah secara akut yang disebabkan oleh gangguan sirkulasi dan mempertahankan stabilitas tekanan darah dalam jangka panjang. Patofisiologi primer terjadi melalui mekanisme. Yang pertama, peningkatan curah jantung terjadi melalui dua cara, yaitu peningkatan volume cairan atau preload dan rangsangan saraf yang mempengaruhi kontraktilitas jantung. Curah jantung meningkat secara mendadak akibat adanya rangsangan saraf adrenergic. Barorefleks menyebabkan penurunan resistensi vaskuler sehingga tekanan darah kembali normal. Namun, pada orang-orang tertentu, kontrol tekanan darah melalui barorefleks tidak adekuat sehingga terjadi vasokonstriksi perifer. Untuk yang kedua, sistem renin-angiotensin. Ginjal mengontrol tekanan darah melalui pengaturan volume cairan ekstraseluler dan sekresi renin. Sistem renin-angiotensin merupakan sistem endokrin penting dalam pengontrolan tekanan darah. Renin disekresi oleh juxtaglomerulus aparatus ginjal sebagai respon glomerulus under perfusion, penurunan asupan garam, ataupun respon dari sistem saraf simpatetik. Mekanisme terjadinya hipertensi melalui terbentuknya angiotensin 2 dan angiotensin 1, converting enzyme atau ACE. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi hati, kemudian oleh hormon renin yang diproduksi ginjal akan diubah menjadi angiotensin 1 atau dekapeptida tidak aktif. Angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2, yaitu oktapeptida sangat aktif oleh ACE yang terdapat pada paru-paru. Angiotensin 2 berpotensi besar meningkatkan tekanan darah karena bersifat sebagai vasokonstriktor melalui dua jalur, yaitu yang pertama meningkatkan sekresi hormon antidiuretik atau ADH dan rasa haus. Dengan meningkatnya ADH menjadikan urin sangat sedikit yang diekskresikan keluar tubuh sehingga urin menjadi pekat dan tinggi osmolitasnya. Untuk mengencerkannya, volume cairan ekstraseluler akan ditinggalkan dengan cara menarik cairan dari bagian intraseluler yang mengakibatkan volume darah meningkat sehingga meningkatkan tekanan darah. Menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Aldosteron mengurangi ekskresi NaCl dengan cara reabsorpsi dari tubulus ginjal. Naiknya konsentrasi NaCl akan diencerkan dengan meningkatkan volume cairan ekstraseluler yang pada akhirnya meningkatkan tekanan darah. Untuk yang ketiga, sistem saraf simpatik. Mekanisme yang mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor pada medula otak. Dari pusat vasomotor ini bermula jarak saraf simpati yang
berlanjut ke bawah ke chorda spinalis dan keluar dari kolumna medula spinalis ke ganglia simpatis di toraks abdomen. Yang keempat, perubahan struktural dan fungsional pembuluh darah perifer bertanggung jawab terhadap perubahan tekanan darah terutama pada usia lanjut. Perubahan struktur pembuluh darah meliputi aterosklerosis, hilangnya elastisitas jaringan ikat, dan penurunan relaksasi. Otot polos pembuluh darah yang mengakibatkan penurunan kemampuan distensi dan adanya regang pembuluh darah. Hipertensi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu hipertensi primer atau esensial yang penyebabnya tidak diketahui. Hipertensi primer atau hipertensi esensial terjadi karena peningkatan resistensi tekanan arteri akibat ketidakaturan mekanisme kontrol homeostatik normal. Dapat juga disebut hipertensi idiopatik. Dan hipertensi sekunder yang disebabkan oleh penyakit ginjal, penyakit endokrin, penyakit jantung, dan gangguan anak ginjal. Menurut the 7th report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure or JNC7, klasifikasi hipertensi pada orang dewasa dapat dibagi menjadi kelompok normal, prehipertensi, hipertensi derajat 1, dan hipertensi derajat 2. Untuk kelompok normal, tekanan darah sistoliknya kurang dari 120 mmHg, tekanan darah diastoliknya kurang dari 80 mmHg. Untuk kelompok prehipertensinya, tekanan darah sistoliknya antara 120 sampai 130 mmHg, tekanan darah diastoliknya 80 sampai 89 mmHg. Untuk kelompok hipertensi derajat 1, tekanan darah sistoliknya 140 sampai 159 mmHg, tekanan darah diastoliknya 90 sampai 99 mmHg. Dan kelompok hipertensi derajat 2, tekanan darah sistoliknya lebih dari 160 mmHg dan tekanan darah diastoliknya lebih dari 100 mmHg. Hipertensi merupakan penyakit dengan berbagai kausa. Berbagai penelitian telah membuktikan berbagai faktor resiko yang berpengaruh terhadap timbulnya hipertensi. Hasil studi sebelumnya menyebutkan faktor pemicu hipertensi dapat dibedakan menjadi yang tidak dapat dikontrol seperti riwayat keluarga, jenis kelamin, dan usia. Sedangkan faktor yang dapat dikontrol seperti pola konsumsi makanan yang mengandung natrium dan lemak, perilaku merokok, obesitas, dan kurangnya aktivitas fisik. Penyembuhan hipertensi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, non-farmakologi, termasuk diantaranya mencegah dan mengatasi obesitas, peningkatan aktivitas fisik dan olahraga, modifikasi diet termasuk mengurangi garam dan berhenti merokok. Yang kedua, secara farmakologi, dengan obat antihipertensi bagi sebagian besar pasien, dimulai dengan dosis rendah, kemudian ditingkatkan secara titrasi sesuai dengan umur, kebutuhan, dan usia. Okay, stay safe, stay healthy, and thank you for watching. See you next time, and bye-bye!